Halo, perkenalkan nama saya Karlina Riputri Tatipang dengan NIM 230120005. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah entrepreneurship tentang materi yaitu yang berjudul Mampu Menentukan Konsep Dasar Wirausaha. Oke, langsung saja kita masuk pada latar belakang. Dalam teknik sipil, kewirausahaan sangat penting untuk mendorong inovasi dan pengembangan infrastruktur. Dengan kebutuhan akan pembangunan keberlanjutan, lulusan teknik sipil memiliki peluang besar untuk berkontribusi melalui usaha mandiri, termasuk manajemen proyek dan konsultasi. Di Indonesia, tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan teknik menunjukkan perlunya pendekatan pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa menjadi pencipta lapangan kerja. Dengan pemahaman tentang kewirausahaan, mahasiswa dapat mengembangkan sikap dan keterampilan untuk menjadi wirausahawan sukses. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, pengertian kewirausahaan. Wirausaha adalah suatu konsep yang fundamental dalam dunia ekonomi dan bisnis, merujuk pada individu atau suatu kelompok yang mengambil inisiatif untuk mendirikan, mengelola, dan mengembangkan usaha dengan tujuan menciptakan nilai tambah dan keuntungan. Secara etimologis, istilah wirausaha berasal dari dua kata, yaitu wira yang berarti pahlawan atau orang yang berani, dan usaha yang berarti kegiatan atau tindakan. Dengan demikian, wirausaha dapat diartikan sebagai seorang yang berani mengambil resiko untuk melakukan kegiatan usaha. Secara umum, wirausaha dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan dan mengelola bisnis baru dengan mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, wirausaha adalah warga negara yang memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola peluang serta sumber daya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan. Hal ini mencakup kemampuan untuk berinovasi, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Baik, selanjutnya yang kedua, mengembangkan sikap wirausaha adalah langkah krusial untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Sikap ini meliputi karakter dan perilaku yang mendukung keberhasilan usaha, termasuk mentalitas, keberanian, dan kemampuan beradaptasi. Berikut aspek penting dalam mengembangkan sikap wirausaha. Yang pertama, niat dan keyakinan. Memiliki niat yang jelas dan keyakinan pada diri sendiri adalah dasar penting untuk menghadapi tantangan dalam bisnis. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Edukasi formal dan pelatihan kewirausahaan memberikan pengetahuan tentang manajemen, pemasaran, dan strategi bisnis. Yang ketiga, pembinaan mental dan emosional. Ketahanan mental dan kemampuan mengelola stres sangat penting untuk belajar dari kegagalan. Yang keempat, mencari mentor. Jaringan dengan pengusaha berpengalaman membantu memperoleh wawasan dan nasihat praktis. Yang kelima, bergaul di lingkungan kreatif. Berada di sekitar orang-orang kreatif dapat memicu ide inovatif. Selanjutnya, menentukan target dan rencana. Target yang jelas dan rencana bisnis membantu fokus dalam memotivasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, inovasi dan kreativitas. Budaya inovasi membantu menemukan peluang baru dan solusi unik di pasar. Selanjutnya, mengukur resiko. Kemampuan mengidentifikasi resiko, kemungkinan persiapan rencana cadangan. Selanjutnya, bergabung dengan komunitas. Terlibat dalam komunitas kewirausahaan, memberikan dukungan moral dan akses ke sumber daya. Mengembangkan sikap wirausaha yang kuat tidak hanya meningkatkan peluang sukses, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, bentuk-bentuk wirausaha. Bentuk-bentuk wirausaha sangat beragam, mencerminkan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan pasar. Berikut adalah beberapa jenis kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan sosial, yaitu usaha yang menciptakan dampak sosial positif sambil tetap berkelanjutan seperti organisasi nirlaba dan produk ramah lingkungan. Yang kedua, kewirausahaan perempuan, yaitu usaha yang dijalankan oleh wanita dengan fokus pada inovasi dan nilai sosial, memberdayakan wanita lain. Yang ketiga, kewirausahaan digital, yaitu usaha yang memanfaatkan
platform online seperti e-commerce dan kursus online dengan biaya awal rendah, fleksibilitas tinggi. Yang keempat, kewirausahaan startup, yaitu usaha baru yang berfokus pada pertumbuhan cepat dan inovasi, sering mencari pendanaan dari investor ventura. Yang kelima, kewirausahaan intrapreneurship, yaitu inovasi dalam perusahaan besar di mana karyawan berfungsi sebagai pemilik bisnis tanpa risiko finansial pribadi. Yang keenam, kewirausahaan kreatif, menggunakan kreativitas untuk menciptakan produk atau layanan baru di industri seni, desain, dan media. Yang ketujuh, kewirausahaan berbasis komunitas, usaha yang melibatkan partisipasi aktif komunitas lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedelapan, kewirausahaan agraris, yaitu usaha untuk di sektor pertanian yang berfokus pada produksi tanaman dan peternakan dengan praktik berkelanjutan. Yang kesembilan, kewirausahaan jasa, yaitu penyediaan layanan di berbagai bidang seperti konsultasi, pendidikan, dan kesehatan. Dan yang terakhir, kewirausahaan industri, pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi melalui proses manufaktur di berbagai sektor industri. Setiap bentuk kewirausahaan memiliki karakteristik untuk mencerminkan tujuan dan pendekatan para wirausahawan. Selanjutnya yang keempat, jenis-jenis wirausaha. Dalam dunia teknik sipil terdapat berbagai jenis usaha di sektor konstruksi yang memiliki karakteristik dan fungsi berbeda. Berikut adalah jenis-jenis usaha yang umum ditemukan. Yang pertama, usaha jasa perencana konstruksi, yaitu menyediakan layanan konsultasi, perencanaan proyek termasuk desain dan pengurusan